Hai semuanya, balik lagi di channel Nobarta. Nonton bareng kita. Sebelumnya, Noba meminta maaf ya karena kesibukan Noba sehari-hari videonya jadi sedikit terlambat. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa film ini full spoiler. Untuk yang tidak suka dengan alur ceritanya bisa di-skip ya videonya. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Mendengar perkataan Kaisar S bahwa dia tidak memiliki syarat untuk bisa menjadi guru Shaoyan, tidak hanya Tencent dan Nalanji yang tercengang, bahkan Jialo penasaran tingkat kekuatan guru Shaoyan. Bukan tidak mungkin kalau gurunya jauh lebih kuat dari Kaisar S dalam hati Jialo. Kemudian, Jialo mengatakan, "Bolehkah aku mengenal gurumu, teman muda?" Shaoyan dengan sopan menjawabnya, "Maaf, Tuan. Guruku memberitahu untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Dia hanyalah seseorang yang tinggal di pedalaman pegunungan. Saya harap bisa dimaklumin." Jialo tersenyum dan tidak memaksakan kepada Shaoyan. Kaisar S menatap ke bulan dan dia berkata, "Ini sudah terlalu malam, waktunya untuk setiap orang kembali." Kemudian Shaoyan pergi bersama Kaisar S. Keduanya mengepakkan sayap daukinya. Menatap mereka berdua, Jialo juga memilih pergi membawa terbang putri kecilnya dengan satu tangannya. Di dalam perjalanan, Kaisar S mengatakan, "Kekuatan iblis tua itu meningkat jauh lebih pesat. Saat aku bertukar pukulan dengannya, aku sepenuhnya dirugikan. Aku rasa saat ini dia berada di puncak 9 Do Huang. Jika dia beruntung, mungkin dia akan menembus Daozong." Mendengar hal itu, meskipun Shaoyan sudah mengantisipasi di dalam hatinya, dia masih tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar Hai Bodong mengakuinya. Lalu Shaoyan bertanya, "Apa dia akan menjadi penghalang bagi masalah kita? Tidakkah kamu melihat bahwa iblis tua itu mulai sedikit takut padamu?" ucap Kaisar S. Dalam hati Shaoyan menyadari bahwa situasinya bisa saja sangat berbahaya. Maka Shaoyan harus cepat menyembuhkan racun Nalanji untuk mengambil daun pemulih roh. Keesokan harinya, pertemuan besar alkemis akan dimulai pada hari ini. Pada hari istimewa ini, Shaoyan bangun sangat pagi. Dia melihat Kaisar S yang berada di samping jendela. Kaisar S berkata, "Dengan kemampuanmu ikut serta dalam pertemuan alkemis ini, seperti halnya Do Huang yang memasuki area kompetisi sekelompok Daoze." Shaoyan tersenyum dan menjawab, "Kamu benar-benar melebih-lebihkan aku, Hai Tua. Jika itu sebelum aku menampilkan Angry Buddha Lotus Flame, menjadi juara kompetisi ini akan semudah membalikkan telapak tangan. Sekarang rohku rusak, kekuatanku jauh lebih lemah. Hal terpenting ketika menggulingkan pil obat dalam kompetisi adalah kekuatan spiritual. Karena itu, saya tidak memiliki kepercayaan mutlak untuk memenangkan ini." Lalu Shaoyan mengajak Kaisar S untuk pergi ke kompetisi alkemis. Kaisar S tidak berdaya menggelengkan kepalanya, hanya bisa mengikuti Shaoyan. Pada saat mereka sampai ke gerbang asosiasi alkemis, kelompok auto datang bersama Frank dan kedua gadis muridnya. Frank mengatakan, "Kali ini kota Blackrock akan menemanimu. Jangan kalah bocah untuk bersaing dengan Liu Ling." Shaoyan tersenyum dan berkata akan mencobanya. Kemudian, mereka menatap Kaisar S di belakangnya dan Shaoyan memperkenalkannya bahwa ini adalah temanku Hai Bodong. Karena Hai Bodong hidup dalam isolasi selama dekade, Auto dan Frank tidak terlalu mengenal nama itu. Kemudian, Auto membawa mereka pergi ke kursi VIP. Ketika mereka memasuki ruangan VIP, Auto tiba-tiba menunjuk ke barisan depan. Di antara mereka ada wakil ketua asosiasi alkemis yang bernama Kimi dan di sebelahnya ada ketua asosiasi alkemis yang bernama Lord Fama. Auto dan Frank membungkuk menyapa ketua Fama. Pada saat ini, ketua Fama melihat di sisi belakang Shaoyan. Dia merasakan ki dingin. "Jangan katakan padaku bahwa itu adalah Kaisar S. Bukankah Ratu Medusa sudah membunuhnya?" Kaisar S tertawa dan mengatakan, "Pada usiamu yang semakin tua justru semakin suka berbicara. Tidak kusangka Anda masih mengenal saya." Ketua Fama mengatakan, "Saya sangat senang bahwa kamu masih hidup. Setidaknya, orang tua sepertiku tidak akan terlalu kesepian." Mendengar percakapan antara mereka berdua, Auto dan sekelompoknya baru menyadari bahwa Hai Bodong adalah Kaisar S, hingga mereka terheran-heran pada Shaoyan, orang sekuat itu bisa bersamanya.
Tak berselang lama, terdengar suara tua dari sudut koridor. Dia berkata, "Pak Tua S dan teman muda Yan Xio, Anda berdua sudah datang lebih dini." Ketua Fama sangat bahagia hingga dia tertawa terbahak-bahak. "Kita bertiga bertemu di sini itu adalah takdir," ucap Ketua Fama. Kemudian Jialo menyapa Soyan dan memperkenalkan Youye kepada Soyan. "Adik Yan Xio, ini adalah Youye, kakak perempuan Yuer." Keamanan dan ketertiban rapat serta 50.000 tentara semuanya berada di bawah kendali wanita ini. Soyan terkejut melihat wanita itu, selain cantik juga luar biasa. Entah itu disengaja atau tidak, Youye memilih duduk di samping Soyan. Tak berselang lama, datang seseorang dari 3 klan besar, yaitu Nalanji, Premier Tengsen, dan Muchen. Tidak hanya itu, kedua wanita cantik itu juga ikut dalam pertemuan besar, Nalan Yanran dan Yafei, hingga para pemuda bangsawan yang di sana terfokus oleh kedua wanita cantik ini. Setelah menyapa para tetua, Yafei diam-diam menyelinap ke sisi Soyan duduk di sebelahnya. Youye berkata dalam hatinya, "Yan Xio ini mungkin memiliki penampilan yang biasa, tetapi benar-benar tak terduga bahwa dia begitu menarik bagi wanita. Sepertinya kakek buyut Jialo mengatakan yang sebenarnya. Yan Xio ini jelas orang yang menarik dengan potensi yang besar. Jika tidak, dengan kecerdasan Yafei dan sikap acuh Nalan Yanran, tidak mungkin mereka bisa berbicara seperti itu kepada Soyan." Ketua Fama mengumumkan bahwa rapat agung alkemis yang ke-7 akan segera dimulai. Liuling, Yuer, dan Soyan segera pergi ke meja hijau masing-masing. Fama menjelaskan bahwa babak pertama ini membuat pil obat penumbuh tulang, yang disebut Bone Growing Pill tingkat 2. Soyan melihat kertas formula yang berada di atas meja. Dia sedikit terkejut bahwa formula ini tidak lengkap dalam menciptakan pil obat. Semua detail yang tersisa mengharuskan pembaca untuk memahaminya sendiri, menggunakan persepsi spiritual. Selain itu, bahan obat yang diletakkan di atas meja batu hanya cukup untuk memurnikan pil obat 2 kali. Setiap orang memiliki 2 kali percobaan. Jika ramuan obat benar-benar habis dan tidak ada pil obat yang telah disuling, maka jelas orang tersebut dinyatakan gagal. Hampir semua alkemis memasang wajah pahit. Setelah waktu 10 menit singkat ini, sudah banyak sekali alkemis yang telah gagal. Pada saat ini, penyelidikan Soyan tentang formula itu telah selesai. Dia rekam menggunakan kekuatan spiritual. Soyan menempatkan kuali merah di depannya dan menggosok tangannya. Dia membalik jarinya. Danwan berwarna ungu muncul. Danwan adalah pil seperti benda tetapi tidak memiliki sifat obat, bahkan bisa berbahaya saat dikonsumsi. Soyan langsung menembak Danwan ke mulutnya. Sekelompok api ungu diludahkan ke telapak tangan Soyan. Tatapan Fama tertuju pada Soyan. Semua api kontestan hanya berwarna kuning. Namun, api Soyan berbeda dengan yang lainnya. Tapi Kaisar S tahu bahwa api berwarna ungu hanyalah api yang terlemah di antara api yang bisa Soyan kendalikan. Tiba-tiba, api ungu milik Soyan menjadi padam. Karena pikirannya terlalu fokus, dia lupa bahwa api ungu tidak memiliki dukungan terus-menerus. Karena itu, paling banyak bisa terbakar selama 1 jam. Putri kecil dan Liuling tidak jauh darinya membalikkan pandangan mereka. Ketika melihat bahwa kuali obat Soyan tidak memiliki nyala api, meskipun nyala api padam dan waktu pemeriksaan hampir habis, Soyan seharusnya memiliki 1 bagian bahan obat di atas meja. Karena itu, ia masih mempunyai peluang. Tentu saja persyaratannya adalah dia harus bergegas. Soyan dengan lembut menghirup udara mencoba konsentrasi. Soyan mengeluarkan pil ungu dan meletakkannya di mulutnya. Dan sekali lagi, dimuntahkan api berwarna ungu. Dia menggabungkan semua 6 bahan obat bersamaan. Dengan cara ini, dia akan dapat menghemat banyak waktu. Tetapi, jika kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat mengendalikannya, pada dasarnya akan mencari kematian. Teng! Liuling adalah yang pertama mengetuk kuali. Setelah itu, beberapa kontestan lainnya juga mengetuk belnya. Banyak tatapan dilemparkan ke tempat Soyan berada. Pil obat Soyan keluar pada saat terakhir, dengan cara yang sangat mempesona. Frank dan Auto akhirnya bisa bernapas lega. Auto berkata kepada Frank,
Inilah rasanya dibikin susah nafas sama bocah kecil itu. Setelah semua selesai dalam waktu yang telah ditetapkan, Ketua Fama berdiri dan menjelaskannya bahwa babak pertama ini masih belum berakhir begini saja. Fama menginginkan kontestan melakukan pemeriksaan untuk memastikan pil itu memiliki sifat penyembuhan atau tidak. Ke dalam mesin tes penguji di atas meja setiap peserta. Jika mencapai persyaratan, maka lampu akan menyala hijau. Jika gagal mencapai persyaratan, lampu akan menyala merah dan akan dikeluarkan dari kompetisi. Selain itu, semakin terang lampu hijau maka semakin dekat efektivitas pilnya. Jika semakin terang lampu merah maka itu akan sebaliknya, semakin menunjukkan bahwa pil itu palsu. Kemudian, setelah tes putaran dilakukan, hampir 100 alkemis yang tereliminasi. Liu Ling menantang Xiaoyan untuk memasukkan pil mereka bersama-sama. Yu juga setuju ingin melihat siapa di antara 3 orang yang unggul. Ketika mereka bertiga melemparkan pil obat, banyak tatapan segera dilemparkan ke tempat ini. Di antara 3 lampu yang menyala, lampu Yu menghasilkan warna hijau sedikit pucat. Lampu Liu Ling menghasilkan warna hijau yang lebih jelas. Namun, saat melihat ke arah Xiaoyan, mereka semua terpana karena lampu yang dihasilkan berwarna hijau zamrud. Melihat punya Xiaoyan lebih unggul, Yu secara murni mengakui kekalahannya. Namun berbeda dengan Liu Ling, dia terlihat sangat kesal sehingga sudut mulut Liu Ling berkedut. Dari kejauhan, Ketua Fama berkata bahwa teman kecil Yan Xiao benar-benar memiliki dasar. Tak berselang lama, saat melihat dari sudut tempat lain, tatapan Fama langsung berubah drastis. Melihat aura kuat dari sosok pria misterius, dibungkus dengan jubah abu-abu dan memakai topi bambu. Melihat suara kaget Fama, Jialo dan Kaisar Es pun melihat pria itu. Pada saat orang misterius ini memasukkan pil obat ke dalam mesin uji tes, lampu menyala berwarna hijau sangat cerah melampaui Xiaoyan. Setelah melihat lawan kuat yang tiba-tiba muncul, Yu dan Liu Ling bertukar pandangan dengan wajah yang terkejut. Ketua Fama membuka dokumen untuk mengidentifikasi orang misterius itu. Dia menemukan informasi bahwa pria itu usianya masih 17 tahun, berasal dari Kekaisaran Cuyun. Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Cuyun adalah negara musuh yang sering berperang. Kita nggak bahas di sini ya, karena terlalu panjang dan bukan suatu poin yang penting. Dari kekuatan spiritual yang Fama rasakan, orang itu setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 4. Alkemis tingkat 4 di usia 17 tahun itu sesuatu yang hampir tidak bisa dipercaya. Bahkan Guhe di usianya 30 tahun dia alkemis tingkat 4. Fama sangat tidak percaya bahwa pria itu masih 17 tahun. Ketua Fama menyerahkan kasus ini kepada Kaisar Es untuk menunjukkan wujud pria itu. Kaisar Es sangat santai, aliran es yang samar diam-diam melewati udara. Dan tanpa disadari oleh pihak orang lain, beberapa saat kemudian menyelimuti di atas orang misterius itu, tanpa meninggalkan jejak. Dengan waktu yang tidak lama, topi bambu dari pemuda misterius itu hilang. Meskipun banyak orang yang merasa aneh, tidak satupun dari mereka yang mencurigai Kaisar Es. Pada saat ini, sebagian besar mata penonton pada dasarnya terpaku pada wajah pemuda misterius ini. Pria misterius ini menepuk-nepukkan pecahan es yang tersisa di bahunya. Dia benar-benar memiliki wajah yang masih sangat remaja. Jiala mengatakan kepada Ketua Fama, di dunia ini terdapat metode untuk merubah penampilan sedemikian rupa. Namun, pil itu sangatlah langka dan susah disuling. Jika ada yang benar-benar mendapatkannya, maka tidak satu pun yang bisa mendeteksi penyamarannya, kecuali dirinya sendirilah yang mengakuinya. Kaisar Es mengatakan, jika pria misterius itu memenangkan kompetisi alkemis, Kekaisaran Jiama akan menerima tamparan besar. Di saat ini, Fama tidak mempunyai pilihan lain. Jika mengeluarkan orang misterius itu, akibatnya orang akan menilai Kekaisaran Jiama kasar dan curang. Fama hanya mengandalkan Xiaoyan untuk mengalahkan orang itu, meski hatinya tidak begitu yakin. Kemudian, Fama mengumumkan bahwa putaran kedua akan segera dimulai, menyuruh mereka untuk menekan tombol yang terletak di samping meja hijau.
Mesin meja perlahan mengeluarkan tumpukan bahan obat dan formula. Kali ini, formula obatnya adalah ortodoks tingkat 3, mengharuskan semua mengikuti formula obat untuk berhasil memperbaiki pil obat. Bahan-bahan obat cukup untuk disuling 2 kali. Setelah bahan obat habis, itu mewakili kegagalan. Soyan merasa keanehan karena formulanya begitu lengkap dengan metode pembuatan obat. Pemeriksaan semacam ini bukankah itu malah terlalu mudah dibandingkan pada saat putaran pertama? Soyan ragu-ragu menggelengkan kepalanya. Satu demi satu ramuan itu berhasil digabungkan. Berjalannya waktu, setelah beberapa saat kemudian, terdengar suara dari beberapa banyak kontestan. Kebanyakan dari mereka telah gagal dalam pemurnian. Mereka kebingungan formula yang tercantum sudah sesuai mereka terapkan, malah justru gagal dalam proses penyempurnaan. Pria misterius itu dengan sombong berkata, "Dasar sekelompok orang yang tidak berguna." Melihat kemampuan pria misterius itu, Soyan mulai serius melihat pesaing dengan kesombongan seperti itu. Segera dia mengangkat tangan kanannya perlahan. Dia memejamkan mata lalu nyala inti api di tangannya adalah Green Lotus Core Flame, atau yang disebut dengan inti api teratai hijau. Fama tertegun melihat api hijau di tangan Soyan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa mengendalikan api surgawi. Berbagai jenis tatapan di dunia luar tidak mempengaruhi Soyan sedikit pun. Pada saat ini, Soyan benar-benar fokus ketika dia menatap kuali obat. Tangan Soyan dengan cepat menyapu meja batu. Berbagai jenis bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat sekaligus. Saat itu, Soyan sudah menemukan masalah dalam pemeriksaan kali ini dan menemukan alasannya. Mengapa begitu banyak alkemis gagal membukukannya membuat pil? Semua karena bahan obat yang disebut ganoderma tebal pada dasarnya berlebihan. Bila obat tambahan itu diisi, akan menyebabkan fusi akhirnya gagal. Saat ini sisa orang yang termaksud putri kecil bahkan Liuling hanya bisa direduksi menjadi penonton. Mata semua orang terfokus pada tempat kompetisi bergerak ke sana kemari menyaksikan dua tempat. Soyan dan pemuda berjubah abu-abu itu berlari melawan waktu. Kecepatan pemurnian orang itu terlalu cepat. Meskipun apinya jauh lebih rendah daripada Soyan, ia tampaknya sangat berpengalaman. Bahkan tidak kehilangan sedetik pun dalam aspek apapun. Dua orang yang jaraknya tidak lebih dari 5 detik, jika aku terus seperti ini aku akan kalah darinya, ucap Soyan. Pil obat yang belum selesai ke tahap pembentukan dikeluarkan dari cauldron bersama dengan sekelompok api hijau. Melihat tindakan gila itu, Fama tiba-tiba sangat marah dengan langkah Soyan. Soyan mengabaikan tatapan sekitarnya. Nyala api hijau yang jauh lebih besar di telapak tangan Soyan. Pil obat yang belum menyelesaikan langkah terakhir menjadi panas langsung membeku. Pil obatnya berubah menjadi sinar cahaya ketika ditembakkan ke botol giok. Tiba-tiba, lampu berwarna hijau menyala menandakan Soyan telah selesai, membuat orang di pihaknya menjadi tawa haru, membangkitkan semangat orang-orang. Soyan akhirnya menang telak dari orang misterius itu, dengan selisih waktu yang jauh. Seandainya pil obat yang belum dipadatkan bersentuhan dengan udara, semua upaya Soyan sebelumnya akan langsung berubah menjadi kehancuran total. Sungguh orang yang gila. Yafe dan Yoya bertukar pandang selain lega. Mereka memberikan senyum haru yang tidak ada habisnya kepada Soyan. Yuer sangat bangga memberikan selamat kepada Soyan. Begitu juga Lieling. Kali ini dia menjadi ramah melihat penampilan Soyan. Film pun berakhir. Sampai jumpa.